Kita break 3, 2, 1, go. Bang, ini menarik juga nih dari mobil listrik, kemudian di Indonesia nih infrastruktur juga sekarang lagi giat-giatnya dan kayaknya ini isu lama nih. Jadi gue cuman mau nanya kapan ya Indonesia bisa produk bikin produksi mobil sendiri. Kita udah punya cukup pengalaman di Timur dulu, ya kan. Terus juga sekarang belum lama ini, ya kan, di negeri tercinta kita ada SMK, ya kan. Nah, menurut abang nih, ya, ya kita fair-fairan aja sebenarnya. Kita sebenarnya perlu nggak sih bikin mobil sendiri? Perlu nggak sih eh, bikin mobil dari bautnya, dari mesinnya semuanya sendiri? Apa itu perlu dan memang cuan atau cuman buat gaya-gayaan bahwa kita aja bisa? Kalau cuman buat gaya-gayaan bahwa kita aja bisa, sebenarnya rasionalitas buat cuannya kan nggak ada gitu. Di mana-mana bisnis kan untung, bukan buat gaya-gaya. Nah, menurut lo nih, perlu nggak sih? Dan kalaupun perlu kita buat bikin mobil sendiri, itu kayak gimana? Dan kapan? Dan itu bisa nggak? Uh, yang pertama lagi, kembalinya pertanyaannya adalah apa yang mau kita cari gitu. Lu mau cari perahu sebagai sebuah negara atau lu mau cari peluang income buat negara itu. Itu aja dulu pertanyaannya. Kalau bicara perahu, ya mau nggak mau kita mesti punya itu. Gitu. Contoh Malaysia, gitu loh. Akhirnya dia punya yang namanya bukan proton ya, Pero 2 ya. Walaupun kalau lu mau bicara Pero 2 itu Mitsubishi yang di logo Malaysia sampai hari ini. Karena itu mereka ambil mesin dan segala komponennya itu dari Mitsubishi, setahu gue, dan Lotus kalau nggak salah. Nah, jadi kembalinya pertanyaan lo tadi, ya gue balikin gitu. Sekarang kita mau buat apa? Proud. Ya kalau proud ya mau nggak mau kita harus punya. Mungkin itu buat apa namanya buat salah satu syarat untuk kita bilang, gue ini udah negara maju, gue udah bisa bikin mobil. Gitu. Tapi sebetulnya kalau lu tanya kapan, anytime kita bisa. Teknologi ini kita udah punya semua. Bahan dasarnya kita punya. Kita paling banyak karet, plastik, ya metal, ya kan. So, energi kita juga banyak, gitu loh. Itu makanya kenapa hampir semua pabrikan buka pabrik di sini. Ya kan, kita punya sumber dayanya punya. Lu bilang Indonesia yang udah bisa bikin mobil gitu. Nah, sekarang tinggal kembalinya adalah komitmennya kita aja. Sebetulnya dulu ya terlepas Pak Harto dengan kroni-kroninya, ya Timor itu sebetulnya udah ide yang cukup baik gitu. Kalau itu dikembangin ya lama-lama kita akan bisa lepas itu dari Kia. Waktu itu kan itu kerjasama dengan Kia kan, masih pakai mesin Kia gitu, ya kan. Tapi lama-lama kan kita bisa tinggal contek aja tuh mesinnya Kia, kita rubah dikit, kita contek pistonnya, kita rubah dikit, ya kan. Dengan keahlian anak-anak bangsa ini yang udah sekolah sampai ke negeri seberang sana, harusnya nggak ada sulitnya lagi untuk memodify sebuah engine yang sudah jadi milik brand lain, hanya dimodify sedikit itu bisa kita produksi total kita. Itu kita punya kapasitas untuk itu, ya kan. Nah, cuma karena waktu itu akhirnya ada reformasi, itu ikut di babat gitu loh. Terus kita juga sama-sama dengar ada SMK katanya itu mengambil produk dari Cina cuma diganti logo. Ya namanya juga kita mau memulai sesuatu, apalagi itu bukan menginvent, ya bukan dari nggak ada jadi ada. Ya wajar aja kita belajarnya dari produk yang sudah ada. Cina memang bisa sebesar sekarang, memang dia menginvent sesuatu. No, mereka semua mengawali dengan mengcopy. Kemudian oleh mereka dimodify sedikit, sehingga tidak bisa diklaim sebagai mengcopy total. Walaupun hari ini pun kita banyak temuin produk copy paste ya dari brand-brand internasional di sana gitu. Ya tapi
kita mesti lihatnya positif way gitu. Selama memang kita mengambil produk itu untuk kita pelajari dan untuk kita kembangin, dan by waktu kita akan punya produk sendiri, mestinya nggak ada masalah. Gitu loh. Tinggal mungkin ya di Indonesia ini kan ya ada aja orang yang ya maaf kata kalau gue bilang lu ngerti kagak, ngomong lu banyak gitu. Ya. Dan itu ya kembali lagi ke apa namanya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat rendah. Ya. Sayangnya yang pintar ini, karena kita dengar yang kayak gitu, bukannya kita nyangka, malah kita bilang udah deh, emang nggak ada isinya tuh orang. Itu bahaya memang gitu loh. Kalau setiap pakar itu yang sebetulnya mengerti bidangnya diam, ya kalau semua orang pintar diam di negeri ini yang ngomong ya orang dodol gitu. Gitu, mestinya kemarin itu sesuatu yang udah diinisiatif oleh Pak Presiden kita itu, SMK itu ya mesti dikembangin aja gitu loh. Apalagi saya dengar sekarang itu kan dipegang oleh Pak Hendro Priyono kan. Ya harusnya disupport aja gitu loh. Ya kita belajar dari bagaimana negara lain membangun industri. Nih, contoh di Cina nih. Ini saya teringat ini. Di Cina itu 24 juta penjualan mobil satu tahun nih. Lu lihat datanya itu di Google ada. Lu tau nggak dari 24 juta itu 12 juta 50% itu brand lokal nih. Brand lokal. Kenapa bisa begitu? Karena memang exactly diprotek pemerintah nih brand lokal. Brand luar negeri itu dikasih kesusahan banyak lah. Lu dikasih pajak tinggi, lu dikasih limitasi berapa lo boleh produksi, berapa lo boleh jual gitu kan. Jadi mau nggak mau akhirnya yang beli produk yang brand luar negeri ini ya memang orang-orang yang udah duitnya tuh nggak berseri. Nah, tapi industri lokalnya mereka, brand lokalnya itu berkembang terus, dan itulah yang masuk ke Indonesia. Wuling, BYD, terus Dongfeng, apalagi ada lagi truk Foton, gitu loh. Itu semua tadi ini industri lokalnya Cina yang hanya main di Cina gitu loh. Cuma karena pemerintahnya proteksi mereka dengan kasih segala macam kemudahan, akhirnya mereka berkembang dan menjadi bisnis internasional. Gitu. Kita bisa nyontoh itu. Contoh Malaysia juga, bagaimana dia bisa yang namanya Peron 2 sama Proton itu mendominasi market di dalam negeri. Ya karena memang dikasih kemudahan gitu loh. Jadi kalau lu tanya orang Honda di sana, lu tanya orang Mercedes di sana, lu tanya orang BMW, lu kok kalah jualan lu sama Proton? Ya jelas aja kalah lah, orang kita pajaknya beda, ininya beda. Tapi ya wajar, karena dia bicara nationality. Mungkin dari segi income, pemasukan ke negara, mungkin nggak sebanyak kalau dia tinggal majakin semua pabrik mobil itu yang jualan. Itu pasti jauh lebih banyak. Lu nggak butuh invest, lu nggak ada resiko bangkrut, lu nggak ada resiko gagal, lu tinggal majakin aja suka-suka lu gitu. Ya itu kembalinya ke situ nih. Kalau lu tanya mungkin ke Indonesia, mungkin kapan, hari ini pun bisa. Nah sekarang apa yang mau kita kejar gitu? Kalau memang proud, we have to have that gitu. Kita harus punya itu. Tapi kalau lu bicara itu nggak ada profitnya ke negara, ya udah, forget it, lu mau bikin mobil nasional gitu. Iya kan? Forget it gitu loh. Karena kalau secara hitungan investasinya untuk sebuah negara ya nggak make sense hasilnya. Mendingan lu majakin yang ada aja gitu loh, itu lebih gampang. Tapi kalau lu mau bicara proud, sebuah proud itu sangat bisa. Tinggal kembali ke pemerintah aja maunya apa. Mungkin terakhir Bang, ini soal tadi lu juga bahas aturan yang ada di Indonesia. Ada nggak sih Bang aturan soal otomotif di Indonesia, kendaraan dan lain sebagainya yang menurut lu ini aturannya nggak oke nih buat industri otomotif nih. Ini aturannya nih mesti dibenerin nih, karena industri otomotif saat ini di dunia begini, harusnya begini. Ada nggak satu aja aturan otomotif kendaraan hubungan dengan otomotif itu yang saat ini dirasa kurang oke? Ya sebetulnya udah terjawab dengan lu lihat kemarin gimana pemerintah kasih insentif. Itulah problem selama ini gitu loh, bahwa memang Indonesia itu salah satu negara yang mengenakan pajak cukup banyak secara item dan cukup besar secara persentase gitu.
ada PPNBM, ada PPH, ada PPN, gitu loh. Berlapis-lapis-lapis sehingga untuk mobil yang sama, kalau lu bandingin nih, let's say lu beli di Amerika dengan beli di Indonesia bisa at least 2 kali lipat mobil harganya di sini atau 3 kali lipat. Yakin gue bilang karena memang tujuannya apa? Pemerintah mau cari duit dari pajak. Toh juga yang beli mobil itu kan ya mobilnya makin mahal artinya lu makin kaya kan ya. Nggak ada masalah lu bayar pajak mahal gitu. Nah kalau lu tanya gue apa yang menghambat satu ya itu. Karena itu akhirnya membuat industri otomotif tuh jadi sulit terjangkau gitu loh. Mungkin kalau pajak kita diturunin tuh mobil-mobil Kalia bisa di bawah 100 juta. Lebih terjangkau lagi. Ya kan? Artinya mungkin gini, kalau lu udah pakai motor 30-40 juta, terus lu nambah 20 juta lagi, lu bisa punya mobil, masa lu nggak mikir sih? Ah, gue beli mobil aja deh gitu. Lu bawa anak lu nggak kehujanan, lu bawa istri lu nggak kehujanan, lu bawa anak istri lu nggak kepanasan, ada AC, ya kan? Gitu loh. Jadi kalau memang mau dibenahin ya menurut gue yang pertama ya kita lihat struktur pajaknya deh, dibenahin deh, jangan terlalu complicated gitu loh. Mending kayak di Arab sana 5%, di Amerika 5%, udah mau mobil apa tuh, mobil mahal, mau mobil murah 5%. Kalau kita kan enggak, akhirnya apa? Akhirnya terpaksa kita mensiasati gitu loh. Siasatinya apa ya? Maaf kadang-kadang kita juga mesti agak-agak tricky dikit membuat laporan. Oh ini mobil sekian cc, sekian cc. Karena jenjang pajak tuh dibatasin 0 sampai 1.500, 1501 sampai sekian. Kalau gue bilang 1499 kan aman mobil gue gitu loh, nggak kena 1501. Padahal mungkin kalau lo hitung benar-benar pakai alat itu cc-nya 1503 cc. Gue daripada kena pajak yang atas gue bilang aja 1499 ayo. Ini kan itu ini ya Bara ya cara pintar lo iya. Nah contoh lagi 4-wheel drive dengan 2-wheel drive itu pajaknya 2 kali lipat 4-wheel drive beda 4-wheel drive ya sama 4-wheel drive itu misalnya 2-wheel drive 50%, 4-wheel drive 100%. Oke, lo kalau bicara mobil 100 juta, kalau lo bicara mobil 2 miliar, 3 miliar kayak Land Cruiser, itu ya kan? Gede ya. Gede kan? Gede kan? Ya gue masukin aja tuh wheel drive dulu. Habis itu 4-wheel drive-nya gue tenteng jadi part, gue bawa bengkel pasangin dong, itu kan tinggal masukin dari bawah. Ayo. Ya gitu aja gitu, dan itu terjadi dulu, itu terjadi tahun-tahun 80-an itulah yang terjadi, disiasatin gitu loh, mobil diimpor, ya, gue juga, 2-wheel drive, 4-wheel drive nih, 2-wheel drive, katanya, kok bolong nih, katanya, ya emang bolong gitu kan, ya emang bolong buat tempat 4-wheel drive, gitu. Dilihat bodi diangkat mau ditebalikin, ya emang 2-wheel drive gitu loh, karena gardannya cuma satu, ya, tapi kan dia tahu nggak kalau gue tenteng gardan satunya lagi, gue import jadi komponen, kan nggak tahu. Masuk ke gudang gue, ya, terus gue panggil mekanik, tuh gardan pasangin. Itu tahun 80-an tuh, 80, 90. Terus gue taruh showroom, gue bilang apa? 4-wheel drive, mahal. Ya karena itu gitu loh. Jadi kadang-kadang jangankan awam, pelaku-pelaku otomotif juga itu apalagi yang baru dia bingung dia struktur pajak mobil dan klasifikasinya itu terlalu complicated, man. Mobil double cabin itu ya, double cabin yang setengah pickup terus ada pintunya 4 biji itu kan Ford gitu-gitu, karena gue dulu kan di Ford kan nama. Itu antara 2-wheel drive dengan 4-wheel drive itu harganya bisa 2 kali lipat, men, bedanya. Cuma gara-gara itu. Padahal dua-duanya dipakai komersil. Yang 2-wheel drive boleh dimasukin sebagai kategori kendaraan komersil, ya kan 0% PPNBM-nya. Nah, yang 4-wheel drive karena gue buat pakai ditambah kan mesti 4-wheel drive dong. Oh, dia bilang nggak bisa, ini mobil luxury. Double cabin gue bilang. Nggak bisa, ini 4-wheel drive mobil luxury katanya. Lah, ya udah dah. Itu yang kejadian gitu. itu dulu deh, benahin deh.
peraturan perpajakannya gitu loh, supaya industri otomotif tuh bisa berkembang gitu. Jadi kalau kita Sebenarnya ya, industri otomotif ini kan kalau nggak didukung dengan banyak diskon juga sebenarnya kan menarik kan, cuan kan, ya kan? apa tuh? Enggak, industri otomotif kalau nggak ibaratnya diproteksi pemerintah sebenarnya juga bisa hidup sendiri kan? Bisa lah, Iya, karena kan iya, sangat bisa. ini kan industri yang melibatkan kebutuhan manusia. Ya dan itu bisnis ya. Kalau lu main di otomotif ya, apalagi lu pengusaha otomotif gitu, kayak lu punya showroom ya, punya bengkel. Bisnis lo itu mulai begitu mobil lo itu laku, Di. Ya. Kalau orang kan begitu barangnya laku, bisnisnya selesai kan. Ah. Kalau mobil enggak. Begitu lo beli mobil dari gue, paling enggak 6 bulan lagi lo balik ganti oli. Habis itu mungkin lo balik lagi karena ada yang bunyi keledak. Habis itu mungkin lo, bang, gue mau ganti tipnya dong yang lebih canggih nih, gue lagi ada duit. Bang, gue mau ini lagi dong, gue mau ganti pelek dong, gue mau ganti ban dong, gue mau bikin lebih kencang, gue mau ganti knalpotnya, gue kaca film dong bang, gue mau ganti jok kulit. Itulah bisnis otomotif gitu loh. Beda dengan lo jual kacang. Ya. Kalau lo jual kacang, gue beli kacang, selesai urusan kita udah gitu loh. Paling gue balik ke lo kalau gue mau beli kacang lagi. Nggak ada kewajiban gue mesti balik. Tapi kalau industri otomotif, otomatis lo balik kemana lo beli dong. Karena kan di situ ada bengkelnya ya. Kalaupun nggak ke lo, artinya ke pelaku industri otomotif lain. Tapi dia pasti akan spend duit. Udah. Ganti oli udah pasti. Ganti saringan udah pasti. Ya kan? Tune up udah pasti, servis AC udah pasti, ganti ban udah pasti. Samponya aja itu bisnis, Bang. Sampo. Nah, itu yang gue bilang gitu loh. Itu yang gue bilang. Bisnis gitu. Jadi kalau jargonnya orang otomotif nih kayak gue, dia bilang apa? Yang penting tuh mobil ada di jalan dulu. Begitu tuh mobil ada di jalan, cuma masalah waktu kita making money. Udah, itu aja. Jadi sebetulnya bisnis otomotif itu bisnis yang sangat prospek kalau memang orang benar-benar tahu, ya kan? Itu bisnis alat transportasi, men. Lu pindahin A ke B gitu. Dan kayak gue bilang tadi, anakan bisnisnya banyak banget. Gitu. Jangankan anakan bisnisnya, untuk lu nyiptain satu mobil ini, ya, untuk lu nyiptain satu mobil, itu ada 4.500 main part. Nah, main part ini kalau lu breakdown lagi di dalamnya, itu totalnya ada 50.000 part. Lu bayangin berapa banyak industri terkait dengan industri otomotif. Ya kan? Jadi once industri otomotifnya di shutdown kayak pandemi kemarin, ini otomatis 50.000 part maker ini juga akan diam gitu. Sarung mobilnya aja, Bang. Itu kan jadi industri juga. Apa? Sarung mobil buat tutupin mobil. Nah iyalah itu gue bilang gitu loh, jangan itu yang gue bilang. Dari sisi bisnis sebenarnya ini industri yang bisa berdiri sendiri, nggak diproteksi pemerintah pun dia jalan. Makanya maksud gue ya harus ada aturan yang sebenarnya aturan yang bukan soal proteksi, tapi aturan yang sebenarnya baik-baik aja gitu, biar industri ini itu jalan dengan sendirinya, itu pasti sebenarnya bisa gitu loh. Bisa dan sama memang itu lebih attention dengan industri otomotif yang memang dia punya pabrik di sini dibanding yang hanya buka lapak. Yang jualan doang gitu loh. Karena kan kalau yang jualan doang kan ya begitu chaos kayak gini nih, kayak tempat gua renov dia tutup langsung cabut gitu loh. Tapi kalau lu punya pabrik kan nggak mau nggak mau lu mesti mikirin gitu loh. Tapi pandemi ini ya itu udah ada korbannya. Nissan tuh udah nutup pabrik tahun lalu. Itu dia gitu loh. Jadi sebetulnya kalau lo bilang perlu diproteksi, nggak perlu diproteksi pemerintah gitu, malah mestinya kasih aja kemudahan gitu. Itu PPNBM-nya ditinjau ulang lah strukturnya gitu, jangan terlalu
complicated klasifikasinya itu kadang-kadang juga orang pajak sendiri bingung dia kalau kita ajak debat gitu. Udah deh Pak, pokoknya ini aturan Departemen Keuangan seperti ini ikutin aja gitu. Gitu. Oke, Bang Jo. Thank you Bang Jo. Obrak-abrik, closing the door.